Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perubahan fisiologis pada lansia, sekarang kita belajar tentang determinan sosial. Jadi determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dari lansia itu sendiri. Nah, ngomongin soal lansia gitu ya, di Indonesia khususnya gitu ya. Nggak bisa di next ya. Oke, ini. Jadi jumlah penduduk lansia di dunia gitu ya, ternyata setiap tahunnya itu mengalami peningkatan gitu ya. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, tapi di setiap tahunnya selalu meningkat. Mulai tahun 2015, 2016, sampai dengan di 2024. Nah, apa sih hubungannya peningkatan jumlah penduduk lansia dengan kesehatan gitu ya? Jadi, ketika penduduk lansia meningkat, apa yang terjadi kalau masalah kesehatan? Lansia biasanya gimana sih? Gitu ya. Banyak yang kena penyakit darah tinggi gitu ya. Banyak yang kena penyakit diabetes. Banyak yang sering mengunjungi dokter spesialis penyakit dalam dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika jumlah penduduk lansia meningkat di suatu negara, maka seharusnya kebijakan kesehatan suatu negara juga mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk tersebut. Contohnya mungkin di Indonesia beberapa program sudah dibentuk gitu ya untuk meningkatkan kesehatan lansia. Ada posyandu lansia, ada senam lansia, ada pemeriksaan gratis untuk lansia di mana memang dilakukan setiap bulannya. Nah, jadi hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan lansia. Nah, ini kan di dunia gitu ya. Bagaimana di Indonesia? Apakah jumlah lansianya juga mengalami peningkatan atau jumlahnya juga banyak gitu ya? Persentase lansia yang ada di Indonesia ternyata menurut BPS tahun 2024 itu jumlah lansianya kemarin kan kita sudah klasifikasikan ya lansia ada lansia muda, lansia madya, lansia tua gitu ya. Jumlahnya paling banyak itu ternyata di lansia muda. Jadi banyak yang baru habis pensiun gitu ya, 60 sampai dengan 69 tahun. Ada 63,29%. Sedangkan lansia kedua yang jumlahnya banyak adalah di lansia madya ada 28,11% dan lansia yang 80 tahun ke atas tua banget tuh dia 8,61%. Jadi panjang umur itu juga suatu anugerah gitu ya karena memang jumlahnya sangat sedikit di dunia bahkan di Indonesia. Nah, klasifikasi desanya, berapa persen yang di desa, berapa persen yang di kota, ternyata 55,77% itu lebih banyak di kota. Sedangkan 44,23% ada di desa. Nah, jumlahnya juga jauh lebih banyak perempuan dibanding yang laki-laki. Ini menurut BPS ya tahun 2024. Karena memang jumlah penduduk Indonesia pun yang lebih banyak adalah jumlah penduduk perempuan ya dibanding laki-laki. Oke. Terus kemudian sebelum masuk ke determinan sosial gitu ya, kita ingat-ingat kembali definisi kesehatan. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendapatkan itu gitu ya ketika awal. Kesehatan itu diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak hanya sehat secara fisik gitu ya, tetapi dia juga didefinisikan sebagai kondisi yang sehat fisik, mental, kemudian juga sosial. Ketika seseorang mungkin fisiknya sehat gitu ya, tetapi dia tidak bisa berpikiran dengan baik, apakah dia dikatakan sebagai orang yang sehat? Tentu tidak bisa kalau berdasarkan WHO. Contohnya, orang-orang gila gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, yang mereka suka senyum-senyum sendiri, suka ngemper di emperan toko gitu ya. Fisiknya sehat nggak? Sehat kan ya? Tetapi bagaimana dengan mentalnya? Itu terganggu gitu ya. Makanya dikatakan sebagai orang gila gitu ya, kalau misalkan di kita. Nah, jadi sehat itu tidak hanya secara fisik, tetapi harus komplit secara mental dan juga sosial.
Nah, kesehatan seseorang ini adalah sebuah hak gitu ya. Sehingga kesehatan ini harus menjadi eh, dipikirkan juga gitu loh sama negara. Makanya di Indonesia pun juga ada jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia ya di sini sekarang pakai BPJS gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu kebutuhan oleh orang-orang termasuk lansia. Jadi kesehatan itu adalah sebuah hak dan negara juga wajib menyediakan itu untuk rakyatnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud social determinant of health gitu ya? Nah, faktor penentu sosial kesehatan gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan di lansia, di mana didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dilahirkan, kemudian tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta aksesnya terhadap kekuasaan, uang, dan sumber daya. Ya, jadi merupakan faktor penentu. Nah, ini sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi di mana seseorang itu tinggal, di mana seseorang itu hidup, di mana seseorang itu bekerja, pasti akan mempengaruhi kesehatannya menurut menurut WHO. Contohnya saja mungkin ya, kondisi di mana seseorang dilahirkan di Pulau Jawa gitu ya, dengan dilahirkan di Papua gitu ya. Bagaimana akses kesehatannya? Jauh lebih mudah yang di Jawa gitu ya. Kemudian seseorang bekerja, misalkan di pekerjaannya mendapatkan jaminan kesehatan, tentu kesehatannya akan jauh terjamin dibanding mereka yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, makanya sosial determinan itu adalah faktor penentu sosial kesehatan yang luas gitu ya. Didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tadi dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua di suatu tempat. Oke. Nah, ini adalah sebuah contoh gitu ya. Jadi, di mana determinan sosial kesehatan itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, jadi 50% itu lebih dari 50% gitu ya. Di sini 50% kesehatan atau sosial ekonomik itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, kemudian ada 15% genetik, kemudian ada 10% kesehatan. Ini menurut Canadian Institute of Advanced Research. Sosioekonomik itu 50%. Nah, kemudian menurut McLean tahun 2022, social circumstance and environmental exposure itu 45%. Jadi, faktor sosial atau determinan kesehatan itu mempengaruhinya cukup besar ya, 50%. Nah, ini ada salah satu model determinan sosial kesehatan yang ditemukan oleh Dahlgren gitu ya. Dahlgren ini menemukan model determinan sosial kesehatan yang dimana ini sering disebut sebagai rainbow model. Jadi intinya kesehatan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh faktor biologi saja, tetapi juga berbagai faktor yang saling terpengaruh. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini itu ada terlihat seperti lapisan-lapisan gitu ya, rainbow gitu ya bentuknya. Nah, di bagian pusat ada exact and constitutional factor. Nah, jadi ini faktor-faktor dasar yang tidak bisa diubah. Ada usia, kemudian jenis kelamin, kemudian ada faktor genetik atau keturunan, di mana faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dasar yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi menjadi pondasi kondisi kesehatan seseorang. Jadi nggak bisa diubah ya. Kalau udah tua dia sakit-sakitan, apakah bisa diubah usianya? Tidak bisa. Kalau memang ternyata penyakitnya karena genetik atau keturunan, apakah bisa diubah? Tidak bisa. Nah, ini makanya disebut sebagai faktor dasar, sehingga dia ada di pusat, individual lifestyle factor. Nah, oh ini yang pusat. Kemudian yang kedua adalah individual lifestyle factor atau gaya hidup individu gitu ya, yang warna pink di sini. Nah, ini apa saja contohnya? Ini yang biasanya kalau misalkan kita penelitian gitu ya, sering jadi fokus utama tentang promosi kesehatan. Jadi dia bisa diubah.
lifestyle-nya. Contohnya apa sih individual lifestyle faktor? Ada pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian kebiasaan tidur, kemudian lifestyle-nya gimana? Merokok kah atau konsumsi alkohol kah? Nah, ini masuk di lapisan yang kedua, individual lifestyle factor, di mana dia sering sebagai fokus utama perubahan promosi kesehatan. Yang ketiga adalah social and community networks, jadi jaringan sosial dan komunitas. Lingkungan sosial yang paling dekat dengan individu itu sendiri. Contohnya adalah keluarga, kemudian teman, dukungan sosial, kemudian keterlibatannya dalam komunitas. Nah, dukungan sosial yang baik, dia bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik seseorang. Nah, sehingga sangat berpengaruh ya dia social and community networks terhadap kesehatan seseorang. Orang kalau sendirian terus nggak punya teman, lama-lama kan stres gitu ya. Makanya dia sangat mempengaruhi. Kemudian selanjutnya ada general sosioekonom kultural itu yang paling luar ya. Ada living and working condition. Jadi kondisi hidup dan kerja. Jadi faktor struktural sehari-hari. Dia bisa meliputi di sini ada pendidikan, kemudian pekerjaan dan lingkungan kerja, kemudian akses dan layanan layanan kesehatan, housing atau perumahan, kemudian ketersediaan makanan sehat, kemudian apalagi pendidikan gitu ya. Ini adalah bagian kondisi hidup dan kerja. Dia ada di lapisan luar tetapi tidak yang paling luar. Nah, ini sangat mempengaruhi seseorang juga untuk hidup sehat. Kemudian yang terakhir atau yang paling luar adalah general socio-economic, culture, and environmental condition. Ini yang paling luar. Jadi yang mempengaruhi adalah yang pertama ada kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana kondisi ekonominya, kemudian budaya masyarakatnya. Jadi dia sangat susah ya untuk diubah. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengabdian masyarakat gitu, tapi yang mau kita ubah bagian general sosioeconomic, culture, and environmental sangat susah gitu ya. Sehingga makanya dia ditempatkan di bagian yang paling luar. Jadi dia mempengaruhi tetapi tidak cukup signifikan seperti dibanding dengan yang di pusat. Ada budaya, kemudian ada lingkungan fisik, bagaimana apakah banyak polusi atau perubahan iklim. Nah, jadi faktor-faktor ini membentuk seluruh sistem yang mempengaruhi semua lapisan di dalamnya. Contohnya tadi ya, kebijakan gitu ya. Kalau negara sudah membuat kebijakan, misalkan BPJS, pasti kan di dalamnya juga akan terpengaruh ya kesehatannya ya. Jadi dia membentuk seluruh sistem yang mempengaruhi seluruh lapisan di dalamnya. Nah, itu untuk model determinan sosial kesehatan yang ditemukan oleh Dahlgren. Nah, kemudian ada lagi social determinant of health menurut WHO gitu ya. Menurut WHO ada 10 faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama adalah pendapatan atau income and social protection dan perlindungan sosial. Nah, jadi kalau orang-orang yang memang pendapatannya tinggi, tentunya mau berobat pun nggak akan mikir dua kali gitu ya. Beda dengan orang-orang yang mungkin pendapatannya rendah, buat makan aja susah gitu ya. Bagaimana saya mau datang ke apa namanya rumah sakit gitu. Pasti mikirnya begitu seseorang. Sehingga income and social protection ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua, pendidikan. Semakin orang itu aware gitu ya, mengerti atau pendidikannya semakin tinggi, tentunya dia akan tahu bahwa kesehatan itu penting. Sehingga untuk menjaga kesehatan atau meningkatkan kesehatannya jauh lebih mudah dibanding orang-orang dengan pendidikan rendah. Kemudian yang ketiga adalah unemployment and job insecurity, pengangguran dan ketidakpastian
keamanan kerja ya. Jadi kalau misalkan di pekerjaan merasa tidak aman, tentu akan berpengaruh gitu ya, akan stres. Jadinya dia bisa mempengaruhi kesehatannya, khususnya di kesehatan mental. Kemudian yang keempat adalah working life condition. Nah, jadi kondisi eh, kehidupan kerja. Nah, jadi lingkungan kerjanya itu bagaimana? Apakah toksik, apakah menyenangkan gitu ya? Tidak jarang loh kita menemukan tempat-tempat kerja yang memang membuat mental kita jadinya nggak bagus gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi tentunya, mempengaruhi kesehatan seseorang. Kemudian yang kelima adalah food insecurity, ketahanan pangan. Kalau buat makan beli makan aman, bisa beli makan makanan bergizi, tentu akan berpengaruh kan kesehatannya. Nah, kalau yang dibeli makanan yang nggak bergizi, dia sakit tapi nggak bisa beli makanan-makanan sehat. Apakah sakitnya cepat sembuh? Tentu tidak. Nah, jadi eh, food insecurity juga mempengaruhi kesehatan seseorang menurut WHO. Kemudian yang keenam, yang ini mungkin sangat berpengaruh gitu ya, yang tadi juga sempat dibahas oleh Dahlgren gitu ya. Ada housing, basic amenities and the environment. Jadi perumahan, kemudian fasilitas dasar dan juga lingkungan ini sangat berpengaruh cukup besar. Di mana seseorang yang mungkin tinggal di perumahan yang bagus gitu ya, mungkin tidak perlu bagus gitu ya, bersih gitu ya, tentu akan jauh lebih sehat dibanding dia yang ada di lingkungan kotor gitu ya. Kalian masih ingat mungkin yang dulu pernah ada anak yang meninggal gitu ya gara-gara penuh cacing gitu ya perutnya. Itu apa yang menyebabkan? Lingkungan kan, housing kan, kemudian and the environment kan. Nah, jadi dia suka main-main di bawah rumahnya di tanah yang dekat dengan kandang ayam gitu ya. Sehingga ya gimana bisa sehat gitu ya, lingkungan rumahnya aja seperti itu. Kemudian yang ketujuh, perkembangan anak usia dini. Yang kedelapan, inklusi sosial dan non-diskriminasi. Kemudian yang kesembilan adalah konflik struktural. Dan yang kesepuluh adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Makanya sekarang ada BPJS untuk memudahkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang pastinya tentunya ya terjangkau dan bisa diakses semua orang. Nah, ini adalah eh, sequence of the effect of the social determinant ya. Jadi ada yang struktural, ada yang intermediate. Nah, struktural itu ada socioeconomic and political factor. Jadi faktor sosioekonomi, kemudian ada political factor. Nah, jadi pemerintahan, kemudian kebijakan publik, ya. Jadi dia struktural, dia mempengaruhi yang paling atas gitu ya. Jadi kalau misalkan kebijakan suatu negara sudah dibuat tentang kesehatan, tentunya yang bawah-bawah akan mengikuti. Kemudian socioeconomic position, ada education, kemudian occupation, gender, ethnic, income, social class itu masuk di socioeconomic position. Kemudian ada intermediary determinant, di intermediate gitu ya. Housing, perumahan tadi, kemudian diet, kemudian clothing, kemudian work environment, and health system. Nah, kemudian ada psikososial and behavioral factor. Nah, jadi intermediary itu dibagi menjadi dua, ada material, ada psikososial. Psikososial maksudnya di stress level, kemudian social support, dan lain sebagainya. Nah, ini mempengaruhi older adult health status. Nah, ini merupakan tingkatan-tingkatan dari determinan sosial kesehatan seseorang. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ini ada juga Peres ya. Tadi juga Peres menyebutkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Apa aja sih gitu ya. Sini dibahas satu-satu. Yang pertama, education. Nah, jadi ada penelitiannya Peres itu mengatakan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung
punya kemungkinan lebih kecil untuk meninggal dalam 5 tahun. Nah, jadi mereka juga menemukan bahwa orang yang berpendidikan akan jauh lebih sehat atau jarang sakit gitu ya, dibandingkan orang yang memang pendidikannya rendah. Nah, contohnya lagi, dia juga akan terbebas atau lebih rendah angka kejadian penyakit akut dan kronisnya seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, kolesterol, asma, lambung, dan lain sebagainya. Ini katanya penelitian ya. Tetapi kenyataannya, apakah orang-orang yang berpendidikan akan terhindar dari penyakit ini? Tentu tidak. Tapi ketika dia tahu ilmunya, tentunya harapannya dia akan menjaga kesehatannya gitu ya. Kalau dia menjaga kesehatannya, maka tentunya penyakit-penyakit tersebut tidak akan menyerang dia gitu ya. Kemudian Sing and Lee menemukan bahwa pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan harapan hidup. Ini dia melakukan penelitian pada orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi ada faktor sosial lain yang tidak sesuai gitu ternyata ya. Ada yang mengatakan bahwa ternyata education tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan kita kaitkan secara teori gitu ya, tadi education ya tentu saja ada hubungannya karena tentu saja kalau orang tahu bahwa kesehatan itu penting, tentu dia akan menjaga kesehatan dengan baik. Kemudian tipe pekerjaan. Ini dikatakan dalam sebuah penelitian juga. Jadi mereka menemukan bahwa pria dan wanita pekerja kantoran tanpa keterbatasan aktivitas antara usia 50 dan 75 tahun memiliki harapan hidup sekitar 4,5 tahun lebih lama daripada pekerja yang berketerampilan rendah. Nah, jadi kalau seseorang punya keterampilan dalam kerjaannya itu maksimal, maka dia akan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi daripada orang yang tidak punya keterampilan dalam pekerjaannya. Kan ada ya orang bekerja tetapi dia gak maksimal gitu ya, gak mencintai pekerjaannya karena memang sebenarnya hatinya gak di sana gitu ya. Tapi ada orang yang memang dia sangat-sangat terampil dalam pekerjaannya. Nah, orang-orang yang terampil ini katanya penelitiannya Bronum and Hansen ini dia bisa memiliki harapan hidup yang lebih lama. Jadi lebih panjang umur 4,5 tahun dibanding mereka-mereka yang tidak berketerampilan dalam pekerjaannya. Kemudian social support. Nah, ini nih. Nah, jadi orang yang sudah menikah katanya memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih sehat daripada individu yang belum menikah. Namun, individu yang sudah menikah memiliki resiko kelebihan berat badan dan obesitas yang lebih tinggi dibanding individu yang belum menikah, gitu katanya. Nah, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi ya. Padahal kalau orang nikah tuh pikirannya juga makin banyak ya, banyak cicilan, banyak apa harus perlu banyak uang, nyekolahin anak dan lain sebagainya. Tetapi katanya penelitian kalau orang sudah menikah itu kondisi fisik dan mentalnya jauh lebih sehat. Mungkin karena ada ini ya, tempat bersandar gitu ya. Kalau apa-apa ada suaminya, kalau apa-apa ada istrinya, jadi bisa saling bercerita. Apakah individu yang belum menikah tentunya tidak bahagia? Ya belum tentu juga ya. Ini kan hanya berdasarkan penelitian. Jadi kalau misalkan individu tidak menikah tapi bahagia ya mungkin ada, tapi tidak eh, banyak kalau menurut penelitian ini. Kemudian tahun 2016 ada juga penelitian Nguyen ya. Jadi menemukan bahwa hubungan keluarga dan teman ini berhubungan dengan kesejahteraan. Nah, jadi kalau orang temennya banyak, kemudian punya keluarga yang dekat gitu ya, keluarga cemara gitu, maka akan meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan seseorang. Nah, yang pertama intinya apa sih? Jadi kalau kita lihat social support itu untuk kebahagiaan diri gitu ya. Intinya kalau misalkan orang bahagia, tentunya dia akan sehat.
gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian stres, mungkin bisa cari gitu ya, apa yang membuat kalian bahagia sehingga stresnya bisa berkurang, sehingga tubuhnya juga bisa menjadi jauh lebih sehat. Kemudian exercise and nutrition, olahraga dan nutrisi. Nah, olahraga dikaitkan dengan eh, kesehatan yang baik seperti pencegahan demensia. Nah, di sini ada Lee yang menemukan hubungan yang terbalik antara aktivitas fisik dan kematian dalam semua penyebab. Nah, artinya apa? Artinya kalau orang yang punya kebiasaan olahraga, maka tingkat kematiannya akan jauh lebih rendah. Nah, orang kalau olahraga tentunya kan harapannya akan sehat ya. Orang yang sehat harapannya akan panjang umur karena terhindar dari penyakit. Jelas ya kalau misalkan exercise ya. Kemudian ada selanjutnya adalah nutrition atau gizi. Nah, jadi nutrisi ini merupakan faktor utama dalam kesehatan lansia dan kesehatan manusia secara umum. Nah, kalau nutrisinya bagus, makan makanannya bergizi, tentunya kan gaya hidupnya juga bagus ya. Kemudian kalau dia konsumsi nutrisi-nutrisi yang sehat, akan jauh lebih sehat gitu ya dibanding orang-orang yang suka makannya junk food. Tentu ya, terlihat ya, akan rentan obesitas orang-orang yang makan junk food dan tidak makan makanan sehat. Nah, kemudian ini pekerjaan setelah pensiun. Nah, jadi orang-orang yang sudah pensiun itu katanya atau biasa mengalami ini post power syndrome gitu katanya. Nah, jadi mereka akan cenderung stres gitu ya karena yang biasanya aktif, kemudian setiap hari bekerja, punya kesibukan, punya penghasilan setiap bulannya, kemudian tiba-tiba jobless atau tidak bekerja gitu ya. Makanya akan meningkatkan stres. Makanya kadang orang-orang yang sudah berumur gitu ya, mereka sudah akan menyiapkan pensiun. Nah, pensiunnya mereka mau ngapain gitu pasti sudah disiapkan. Contohnya kayak bapak saya ya, bapak saya dulu waktu kerja ya udah setiap pagi berangkat, pulang sore, kemudian ya udah ya kegiatannya hanya gitu-gitu aja. Tetapi sebelum mau pensiun sudah banyak yang disiapkan nanti mau pelihara ayam, mau pelihara ikan, mau pelihara sapi gitu ya. Banyak sekali yang direncanakan. Nah, sehingga ketika pensiun apa yang terjadi? Dia masih tetap sibuk tuh. Masih tetap bangun pagi kayak dulu dia mau kerja gitu ya. Setelah itu tapi nggak pakai seragam. Dia berangkat aja ke ladang gitu ya, ngelihat tanaman-tanaman, kemudian kasih makan ayam. Nah, tetap akan terjadi rutinitas gitu ya. Sehingga tidak terjadi post power syndrome. Jadi harus bisa benar-benar menempatkan diri ketika seseorang itu after retirement. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Makanya banyak katanya orang-orang yang sudah pensiun meninggal gitu ya. Padahal ya belum tentu juga sih ada hubungannya. Tetapi ketika pensiun mungkin anak-anaknya juga udah nggak ada di rumah, dia cuma berdua gitu ya sama istrinya, tentu akan meningkatkan stres gitu ya. Karena tidak punya kesibukan lain. Sehingga orang-orang yang memang sudah berumur, harapannya ketika pensiun akan mempunyai kesibukan lain. Tidak perlu kesibukan yang berat gitu ya, yang harus menghasilkan uang banyak. Tidak, tetapi bagaimana cara dia mengontrol emosi, pikiran, dan juga mentalnya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan dan juga kekayaan. Nah, kekayaan ini dikaitkan dengan status kesehatan yang lebih baik, ya, better health status and higher life expectancy. Nah, jadi katanya orang yang kaya itu status kesehatannya akan jauh lebih baik, kemudian harapan hidupnya lebih tinggi. Dalam berbagai penelitian ini dikatakan in multiple studies, jadi banyak ya penelitian yang mengatakan hal ini. Jadi ya jelas ya, kalau misalkan kita ya uang bukan segalanya gitu ya, sering kita bilang gitu ya, tapi segalanya tuh nggak bisa tanpa uang gitu ya, sehingga kalau misalkan orang kaya tuh apalagi sih yang dipikirkan gitu ya.
apapun bisa dibeli. Tetapi memang bisa jadi karena memang dia kayak karena kerja akhirnya stres ya bisa juga. Tetapi dengan kekayaan atau kondisi finansialnya yang aman, dia jauh lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Misalkan stres, dia bisa melakukan hobinya. Ketika stres, dia ingin berobat atau sedang sakit, dia bisa datang ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi segalanya jauh lebih mudah ketika kita kaya gitu ya. Oke, itu untuk income dan kekayaan. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang memang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang gitu ya. Jadi banyak sekali mulai dari teori-teori Dahlgren, kemudian Peirce dan lain-lain. Nah, eh, harapannya ketika adik-adik sudah belajar ini, adik-adik akan tahu bahwa seorang lansia itu sama saja seperti kita gitu ya. Mereka butuh banyak hal untuk kesehatannya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, bisa chat, bisa email, bisa melalui apapun, saya silakan.